Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Titus 3 ayat 15. Judul perikop itu adalah Salam. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa surat Titus merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada rekannya Titus. Titus adalah seorang gembala di Pulau Kreta. Di dalam ayat terakhir dari kitab ini, Paulus mengirimkan salam kepada semua orang yang mengasihi dia di dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa bagian yang bisa kita pelajari dari perikop ini atau dari ayat ini. Yang pertama, persaudaraan dalam iman. Saudara, Paulus menyampaikan salam kepada semua orang yang mengasihi dia di dalam iman. Kita sebagai umat Kristen pun juga dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dan kasih. Saat kita saling mengasihi dan mendukung satu dengan yang lain, maka kita mencerminkan kasih Allah dalam hidup kita, kasih Kristus dalam hidup kita. Ketika kita saling mengasihi, maka itu juga menunjukkan bahwa kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus yang merupakan sumber dari keselamatan kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kasih karunia Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus berdoa supaya semua orang yang menyertai dia dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia membantu orang percaya agar dapat hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Kasih karunia juga memampukan orang percaya untuk berbagi kasih dan kemurahan kepada orang lain. Karena itu, kasih karunia sangat dibutuhkan bagi orang percaya. Rasul Paulus dalam surat ini, atau dalam ayat ini, menutup bagian surat ini dengan meminta agar kasih karunia Allah juga diberikan kepada semua orang yang mengasihi dia. Dan yang ketiga, hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah penghargaan dan apresiasi kepada semua orang yang mendukung dia dalam pelayanan. Saudara, bagian ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak melupakan orang-orang yang telah menjadi berkat bagi hidup kita dan juga mendukung pelayanan kita kepada Tuhan. Kita dapat mempraktikkan hal ini dengan mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada mereka dan memberikan penghormatan kepada mereka yang telah memberikan dukungan kepada kita, baik dukungan dalam bentuk doa, kasih, ataupun sumber-sumber daya lainnya. Saudara, penghargaan dan apresiasi ini juga bisa kita tunjukkan dengan cara mendukung mereka untuk melayani Tuhan. Karena itu saudara, renungan pagi hari ini mengajak kita untuk hidup dalam persaudaraan, mengasihi sesama orang percaya, dan menyebarkan kasih karunia Allah kepada setiap orang di sekitar kita. Karena itu, marilah kita berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama orang percaya dan menghargai orang yang telah memberikan kontribusi ke dalam hidup kita. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita semua dan dalam setiap perjalanan iman kita kepada Allah. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang mendoakan agar orang-orang sekitar saudara dipenuhi dengan kasih karunia Allah? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk menjadi orang yang selalu mendoakan orang-orang sekitar saudara agar mereka penuh dengan kasih karunia. Dan juga berdoalah bagi sekitar kita, orang-orang sekitar kita, baik keluarga kita, teman-teman kita, atau orang-orang dalam lingkungan kita, supaya mereka dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Saudara, marilah kita hidup dalam kasih karunia Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih Bapa, jika Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk bisa hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan.
Ajar kami untuk selalu bergantung kepada kasih karunia-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga kasih karunia-Mu memampukan kami untuk berjalan dalam jalan-jalan yang harus kami tapaki sebagai seorang Kristen. Kami juga berdoa meminta agar Tuhan memberikan kepada semua orang-orang sekitar kami, baik keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang dalam lingkungan kami, kasih karunia Allah kepada mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada mereka anugerah-Mu Tuhan, sehingga mereka mampu mengerti akan Engkau, mereka mampu berjalan dalam terang-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami semua Engkau temukan berkenan kepadamu Tuhan, karena kami dipenuhi oleh kasih karunia-Mu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.